Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Desi Tujopa dengan NIM 12420700021. Halo Sobat Fisika, selamat datang di kelas Fisika seru bareng aku. Hari ini kita bakal bahas salah satu materi dasar tapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak lurus. Pernah gak kalian lihat mobil yang melaju lurus di jalan tol atau pesawat yang lepas landas dari landasan pacu? Nah, itu semua adalah contoh gerak lurus yang sering banget terjadi di sekitar kita. Di video ini kita bakal bahas tuntas apa itu GLB dan GLBB, besaran-besaran fisis yang terlibat, dan gimana sih fenomenanya di kehidupan sehari-hari? Tenang, kita juga bakal lihat animasi dan ilustrasi kece serta latihan soal seru biar kamu makin paham. So, siap-siap belajar fisika dengan cara yang asik, santai, dan pastinya bikin kamu ngerti. Jadi, siapkan buku catatanmu, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan fisika kita hari ini. Yuk kita mulai pembelajarannya sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, kita mulai. Di sini saya akan membahas Fisika SMA kelas 10 dengan materi gerak lurus. Kita mulai. Kita masuk ke menu awal. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi. Yang kelima, fenomena. Dan yang terakhir, latihan. So, kita mulai yang pertama. Ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke menu awal. Kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, menganalisis hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dalam gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, menguraikan perbedaan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang ketiga, mengaitkan besaran fisis yang relevan pada fenomena sehari-hari yang melibatkan GLB dan GLBB. Kita masuk ke menu awal lagi. Kemudian ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pun ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan besaran-besaran fisis yang terlibat dalam gerak lurus seperti jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan karakteristik gerak lurus berkecepatan konstan atau GLB dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau GLBB berdasarkan persamaan geraknya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan konsep gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada fenomena sehari-hari dengan tepat. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melihat dulu ilustrasi yang membedakan antara GLB dan GLBB. Liburan kemarin, Siti pulang ke kampung halaman ayah. Siti sangat menikmati perjalanan karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun, kita harus berhati-hati karena jalanannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, gerak apakah yang terjadi pada mobil yang melaju di jalan yang berliku-liku? Iya, benar. Gerak lurus berubah beraturan.
Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak apakah yang terjadi pada mobil yang berjalan di jalan yang lurus? Ya, benar, gerak lurus beraturan. Sekarang kita sudah tahu bukan apa bedanya antara GLB dan GLBB? Kemudian kita langsung saja masuk ke materinya. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak benda? Gerak dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak. Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman, sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda, sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, di mana jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Dan percepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita kembali ke slide di mana gerak lurus dibagi menjadi dua. Kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan ditulis dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Kita kembali ke slide tadi. Selanjutnya, kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan kecepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan yang terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan Vt adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter sekon, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. Selanjutnya, berdasarkan arahnya, GLB kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal.
Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Kita akan melihat ilustrasi gerak jatuh bebas. Lihat, ada 2 pohon, 1 pohon apel dan 1 pohon durian. Kita lihat apa yang terjadi. Manakah yang jatuh lebih dulu, buah apel atau buah durian? Iya, durian dan apel jatuh secara bersamaan. Kenapa? Padahal kan buah durian lebih besar daripada buah apel. Otomatis yang lebih berat lebih cepat turun dong. Nah, pada kasus ini disebabkan oleh benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas. Pernahkah kalian menendang bola ke atas? Seperti gambar anak ini, menendang bola tinggi sekali ya, tapi kira-kira apakah bolanya akan terus naik selamanya? Coba lihat garis ini. Ini menunjukkan ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola. Semakin kuat tendangan, semakin tinggi bola terbang, tapi pasti ada batasnya kan? Nah, di titik tertinggi inilah kecepatan bola menjadi 0 sesaat sebelum turun kembali. Kecepatan di atas adalah 0 sebelum akhirnya jatuh bebas. Makin besar kecepatan awal, makin tinggi bola naik. Tapi ingat, gravitasi tidak pernah libur. Selanjutnya, gerak vertikal ke bawah. Pernah kalian bayangkan apa yang terjadi kalau bola ini jatuh dari atas gedung? Apakah hanya jatuh begitu saja? Nah, untuk memahami pergerakan bola ini, kita perlu tahu dulu berapa tinggi gedungnya. Mari kita sebut ketinggian ini dengan simbol H. Semakin tinggi, semakin seru kan? Ups, ada yang muncul lagi nih. Ini adalah P0, kecepatan awal bola saat mulai bergerak. Dan yang kecil di bawah bola ini adalah G, yaitu percepatan gravitasi yang selalu menarik benda ke bawah. Kira-kira apa ya pengaruhnya? Aha, ternyata gerak vertikal ke bawah itu mirip banget sama gerak jatuh bebas. Bedanya cuma di kecepatan awalnya. Kalau jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah bisa punya kecepatan awal. Kayak bola yang kita dorong ke bawah ini, menarik kan? Siapa yang bisa kasih contoh lain gerak vertikal ke bawah di kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, fenomena GLB pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, kereta api yang melintas di jalan rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Pun fenomena GLBB pada kehidupan sehari-hari. Pesawat yang sedang lepas landas dan kendaraan di jalan menurun. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Suatu benda mengalami gerak lurus beraturan yang memiliki, ayo, apa jawabannya? Kecepatan tetap percepatan 0. Selanjutnya, sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 sekon adalah, tak masuk ke pembahasannya dulu ya. Diketahui sebuah mobil bergerak dari keadaan diam artinya P0 sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanyakan kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya.
T sama dengan 0 ditambah 4 dikali 18. Dan hasilnya 72 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah selanjutnya. Ketika bus sekolah berhenti mendadak, penumpang di dalamnya terdorong ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa, ayo, siapa yang bisa menjawab? Yeay, kita udah selesai belajar fisika hari ini dengan cara yang asik dan interaktif. Gimana? Seru kan? Ingat, fisika itu bukan cuma teori, tapi juga ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti penasaran ya. Dadah!